Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas bagaimana cara memilih sekuritas saham ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum mengetahui bagaimana cara membeli saham, eh, untuk membeli saham itu teman-teman harus memilih salah satu sekuritas ya seperti bank lah. Misalnya untuk menabung kita perlu buka rekening di bank. Nah, kalau kita mau membeli saham, maka kita harus buka rekening di sekuritas. Nah, sekuritasnya nanti memberikan kepada kita semacam rekening ya, atau RDN lah istilahnya. Nah, nanti kalau sudah itu baru kita transfer ke rekening kita di sekuritas itu. Transfernya juga dari bank ya. Nah, sekarang bagaimana cara memilih sekuritas yang baik ya? Kalau kita lihat di berita ini ya, ini berita tanggal 11 Oktober 2023 ya, 10 broker dengan nilai transaksi saham tertinggi. Jadi ini ada 10 broker atau sekuritas yang nilainya tertinggi ya. Yang pertama adalah UBS Sekuritas, kemudian Maybank Kim Eng Sekuritas, Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, JP Morgan, Mirai Aset Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Sinarmas, CLSA, Semesta Indovest. Nah, ini ada 10 sekuritas yang transaksinya terbesar ya teman-teman. Jadi kalau dari 10 ini silakan teman-teman milih ya sesuai dengan kondisi teman-teman masing-masing ya di kota mana ya. Kalau saya milih sekuritas yang kantornya ada di kota saya dan sudah lama terbukti dia eksis gitu kan. Jadi seperti misalnya kayak Mirai Aset Sekuritas ini saya punya akun di situ. Terus kemudian juga ada sekuritas yang lain ya yang mungkin enggak masuk di sini, tapi karena dia udah lama dan kantornya juga ada ya di kota saya ya, seperti Pintrako Sekuritas itu kan saya buka di situ ya. Dan mungkin banyak ya sekuritas yang lain ya. Tapi kalau misalnya teman-teman modalnya cukup besar, ya teman-teman harus benar-benar yakin bahwa sekuritas yang teman-teman pilih itu adalah sekuritas yang kuat ya, sekuritas yang yang sudah teruji ya, sudah bertahun-tahun ada dan eksis dan ada kantornya, syukur-syukur ada kantornya di kota teman-teman, sehingga lebih tenang lah. Kalau ada apa-apa kita nggak cuman online saja ya, kita sudah bisa langsung datang ke sekuritas tersebut. Ada beberapa keuntungan ya ketika kita memilih sekuritas yang ada di kantor di kota kita. Salah satunya adalah ketika misalnya nanti ada event atau kegiatan-kegiatan yang berupa training dan lain-lain, itu kita bisa ikuti teman-teman, dan itu gratis biasanya. Jadi tinggal kita datang aja bahwa kita punya akun di sekuritas itu, ya udah ikut aja trainingnya, dan itu sangat membantu ya, terutama untuk teman-teman pemula itu sangat membantu. Jadi kita nggak sekedarnya membeli saham, nggak asal membeli saham, lihat harga saham A misalnya naik 100%, wah kita langsung tertarik, itu enggak. Dan kita betul-betul pelajari ya, mana saham-saham yang bagus, mana saham-saham yang jelek ya. Sekuritas yang baik dia itu akan memberikan pendidikan yang secara terstruktur ya, sistematis ya. Jadi misalnya untuk member-member yang baru itu kemungkinan perlu mempelajari hal-hal yang fundamental dulu misalnya. Kemudian baru hal-hal yang teknikal, hal fundamental itu juga banyak yang harus dipelajari. Kemudian baru setelah itu teknikal juga beberapa banyak. Jadi akhirnya member di sekuritas itu enggak ini teman-teman, enggak asal beli saham aja, enggak kena jebakan ya, misalnya cuman beli saham gorengan
Saham yang kita beli misalnya pagi turun, besoknya sorenya naik, jual gitu. Tapi begitu besoknya lagi kita beli ternyata harga sahamnya rontok. Itu kan udah malah merugikan ya. Jadi pastikan ya dana teman-teman ada di situ. Nah, kalau teman-teman pengen mungkin trading atau swing ya, mungkin nggak semuanya pengen investing ya. Kalau trading atau swing, teman-teman sebaiknya memang buka akun sendiri ya, khusus untuk trading atau swing. Sehingga nggak mengacaukan yang investasi kita di saham tertentu ya. Saham-saham yang fundamentalnya bagus tuh kita nggak perlu trading atau swing ya. Jadi ya tinggal naruh uang di situ, beli berapa lot, tinggal tunggu nanti harga sahamnya naik ataukah dividennya besar, ya udah begitu dapat dividen belikan lagi sahamnya di harga bawah, udah gitu aja. Kalau saham-saham yang perbankan ya big bank itu mungkin dividennya kecil ya, tapi dia capital gainnya kan naik terus, jadi dividennya bisa kita manfaatkan untuk misalnya kebutuhan apalah gitu. Misalnya dari dividen bank misalnya bank niaga misalnya sekitar 6% atau 7%, itu kan udah lumayan. Tapi capital gainnya juga naiknya cukup tinggi. Ya, tinggal gitu. Jadi ada sekuritas yang khusus untuk investasi, kemudian sekuritas yang untuk trading. Nah, yang trading itu sebaiknya nggak terlalu besar ya teman-teman. Mungkin ya sekitar 10% aja lah, biar nggak gabut. Biar kita masih bisa menikmati naik turunnya sahamnya. Jadi ketika kok menggiurkan ya saham yang kita pegang itu sudah naik misalnya 20% gitu kan ya, kita kan kadang pengen jual juga ya. Ya udah dijual aja, kalau pengen jual dijual aja. Nanti tunggu lagi kalau sahamnya pas turun baru naik, baru kita masuk lagi gitu kan, bukan bareng. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya untuk menaruh dana kita yang cukup besar di sekuritas ya, teman-teman harus benar-benar memilih sekuritas yang besar ya, jangan sekuritas yang kecil-kecil yang belum kita tahu ya. Apalagi kalau kantornya nggak ada di kota kita, itu ya harus waspada ya. Misalnya kita naruh dana 1 miliar gitu kan di sekuritas yang masih kecil, yang kita nggak tahu track recordnya, itu ya kita khawatir juga ya. Takutnya nanti dananya nggak bisa cair ya. Terus itu kemudian pilih yang CS-nya responsif teman-teman. Jadi customer service-nya itu harus responsif. Kalau nggak responsif itu biasanya sekuritasnya kurang bagus sih. Jadi kalau kita tanya misalnya apalah ada masalah apa, misalnya tiba-tiba websitenya nggak bisa diakses atau tiba-tiba nggak berfungsi, atau tiba-tiba portofolio kita beda, nggak sesuai dengan yang sebelumnya, itu kita langsung bisa monitor ya. Kita langsung misalnya chat WA atau gimana, atau kita langsung datang ke kantornya. Biasanya seperti itu sangat perlu ya. Jadi ada beberapa kali kadang update program itu, update software, ternyata kita nggak bisa masuk dan kita harus aktivasi lagi di kantornya. Dan kalau ada kantornya di tempat kita kan enak, di kota kita kan, kita tinggal ke sana aja. Jadi itu. Dan kayak misalnya ya, kayak Sekuritas Mire ini kan udah lama teman-teman, berdirinya udah lama ya di Indonesia itu. Kalau nggak salah saya masuk pertama kali tahun 2000 berapa itu ya, 8. Iya sekitar 2008 ya, 2006 atau 2008 sampai 2008 ya, saya lupa. Dan sampai sekarang sudah masih eksis ya. Dulu namanya e-trading ya, e-trading sekuritas. Sekarang sudah jadi Mirai Aset ya. Jadi ini termasuk sekuritas yang saya rekomendasikan lah ya.
Di samping ini masih banyak sekuritas yang lain, ini yang bagus-bagus ya ada di sini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review tentang sekuritas yang baik ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempertimbangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.